終わった。すっごーい、五条くんミシンできる人なの？Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Milios Production. Dan tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2002, dimana tentunya tiap tahunnya itu anime itu pasti ada yang baru dan ada yang bagus gitu guys. Dan kali ini saya akan membuat first impression terhadap anime yang saya tonton ya, dan kedepannya juga saya akan bahas dan buat full reviewnya, yang berjudul Sono Biskyuu Doll wa Koi wo Suru, atau judul bahasa Inggrisnya My Dress Up Darling. Animenya ini sendiri rilisnya di musim winter 2002 atau musim dingin 2002. Studio yang mengerjakan anime ini adalah studio Cloverworks yang sebelumnya sudah mengerjakan anime Horimiya. Jadi ya, kalau kalian tanya masalah grafis jangan diragukan. Ini menurutku dari 3 episode pertama itu sudah bagus sih menurutku ya. Dan adaptasinya sendiri merupakan adaptasi manga, dan jumlah episodenya itu direncanakan ada 12 episode mungkin, nggak tahu ya, aku agak lupa. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu apa-apa tentang anime ini, atau gak ngikutin anime ini, atau gak nonton anime ini, jadi anime ini menceritakan tentang seorang pelajar SMA yang bernama Wakana Gojo yang dari kecil sudah tertarik dengan boneka Hina. Ya modelannya ya kayak gini lah ya guys. Pada suatu hari ketika dia menjahit di sekolahnya, tiba-tiba dia ketahuan oleh teman sekelasnya yang bernama Kitagawa Marin. Kitagawa Marin ini merupakan seorang wanita cosplayer dan terkejut ketika melihat Wakana Gojo bisa menggunakan mesin jahit. Lantas melihat hal tersebut, akhirnya Kitagawa Marin ini meminta suatu permintaan pada Wakana Gojo untuk membuat sebuah baju cosplay. Merasa enggan menolak tawaran tersebut, akhirnya Wakana Gojo menerima penawaran dari Kitagawa Marin ini, dan akhirnya hubungan mereka dimulai dari sini. Gojoくんが自分でそう決めたんならいいと思うけど、そういうこだわりとかって大事じゃん。 Oke, jadi itu sekilas garis besar ceritanya dari anime ini. Dan untuk versi impresinya 3 episode pertama itu sebenarnya ya ini romance slice of life ya genrenya ya. Itu dia itu kayak sebenarnya generik sih, cukup generik sih bagi aku ya. Dimana ada seorang main karakter gitu, dia itu kayak culun-culun gimana, terus ada si wanita itu nyamperin dia, dan akhirnya mereka ini mulai berhubungan dari episode pertama gitu. Dan ya tipikal MC-nya sebenarnya dari aku, menurutku itu kayak tipikal MC romance yang culun-culun gimana gitu, yang akhirnya ini pastinya dia itu ada development ya dari episode ke episode. Nah terus apakah dari 3 episode pertama itu sudah menunjukkan adanya romance? Menurutku masih belum, tapi kalau dari development pasti ada, terutama di episode yang paling baru itu yang ketiga ya. Ya maaf banget kalau misalnya aku uploadnya telat ini, jadi ya aku juga sibuk skripsi sih. Untuk episode 3-nya sebenarnya itu kayak developmentnya ya cukup lah sebenarnya, meskipun kayak masih agak malu-malu gitu di sisi romance-nya gitu ya, tapi developmentnya itu ada gitu. Untuk konsepnya sendiri ini mengingatkanku pada anime Runway Dewarata ya, itu anime sekitar tahun 2019 mungkin, itu segolongan sama ya Rike Gakoi atau sama Tate no Yusha ya. Ya 2019 mestinya, 2019 awal. Cuman di sini ada romance-nya. Kalau di Runway Dewarata itu gak ada romance, yang menurutku itu kayak nambah anime itu kayak generic. All di poin plusnya dari anime ini itu ya romance-nya yang cukup membuat anime ini ya nggak generic lah, meskipun ya dari konsepnya sendiri itu udah generic. Untuk 3 episode pertama ya kalian tahu ya fan service-nya ya be. Jadi kalau kalian nggak tahu, baru kali ini aku nonton anime romance slice of life yang fan service-nya itu cukup besar, tapi development-nya ada ya. Development-nya ada meskipun sedikit gitu. Jadi menurutku dari 3 episode pertama itu bisa dibilang anime ini bakalan menyuguhkan fan service yang bisa develop karakter ini ya, 2 karakter ini ya, kita kemarin sama si Wakana Gojo ini. Ya harapannya seperti itu, karena dari episode 2 itu ya guys ya, itu fan service-nya eksekusinya bagus banget loh menurutku. Kayak gimana ya, mulus gitu loh cara kayak fan service-nya gitu. Dari sisi komedi nggak ada ya menurutku ya. Ya jadi bisa dibilang anime ini cuma romance dan slice of life. Ya kalau ada komedi sedikit tuh paling kayak selingan lah ya guys ya. Alurnya sendiri dari 3 episode pertama bagi aku pas, gak terlalu ngebut, meskipun aku gak baca manganya, tapi ya kelihatan lah
Itu kayak alurnya itu gak seberapa ngebut. Oke, jadi itu first impression dari Sonobiskyu Doll wa Koi wo Suru ini. Apakah anime ini layak untuk diikuti? Jelas ya, terutama bagi kalian yang nyari anime romance yang gula-gula gitu lah ya guys ya. Ya ini aku memang kayak akhir-akhir ini suka nge-review anime romance dan yang ceritanya ringan gitu karena ya aku lagi suntuk-suntuknya sih. Ya kalau kalian minta aku nge-review anime kayak yang action dan ceritanya berat gitu sebenarnya bisa, cuman ya untuk tahun 2022 ini sebenarnya kayak anime yang kayak gitu-gitu itu menurutku itu kayak ya gitu-gitu doang gitu loh, kayak generik banget gitu, kayak gak ada sesuatu yang menarik. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Jangan lupa nyalain notification button-nya. Dan see you guys. Bye bye. Kita kabar marin mangi guys.